Kenapa bisa menjadi viral seperti ini? Karena emang ini sesuatu hal yang beda, sesuatu hal yang sangat mengejutkan, dan sesuatu hal yang jarang terjadi. Ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Publik Indonesia dibuat gempar oleh postingan seseorang di media sosial terkait perselingkuhan antara mertua dan menantu. Dan hal ini viral sampai orang yang memposting postingan ini di media sosial itu diundang oleh salah satu dari podcast di channel YouTube salah satu seorang yang terkenal di Indonesia. Dan saya rasa ini kenapa bisa menjadi viral seperti ini, karena emang ini sesuatu hal yang beda, sesuatu hal yang sangat mengejutkan, dan sesuatu hal yang jarang terjadi. Ataupun kalaupun itu banyak terjadi, itu banyak yang menutup diri. Dan ketika di sini ya, itu ketika kita kaitkan dengan orang-orang yang melakukan ini, entah itu dari orang yang diselingkuhi, orang yang selingkuh itu sendiri, ataupun orang yang di sekitarnya, saya rasa mereka semuanya ikut salah. Yang pasti yang bisa saya salahkan yang pertama itu adalah walaupun dia sebagai korban, ini adalah lingkup pribadi yang seharusnya itu ditutup-tutupi dan tidak dibawa ke ranah media sosial atau ke ranah publik itu, tapi masalah seperti ini malah dibawa ke ranah media sosial atau ke ranah publik. Saya rasa yang pertama yang harus kita salahkan, yang saya salahkan itu adalah dari Norma Risma sendiri, itu yang walaupun kejadian ini memilukan hatinya, dan saya tidak walaupun kejadian ini sangat memilukan hatinya, tapi ketika dia bisa berpikir positif bahwa apa yang dia sebarkan, apa yang dia publikasikan itu adalah sesuatu hal yang seharusnya dia tutup-tutupi, atau seharusnya dia tidak minimal dia tidak meng-share-nya atau mempublikasikannya di media sosial. Karena ketika hal ini dia share, apalagi dia sendiri ya yang melakukannya, itu pertama dia malah orang yang pertama kali malu sendiri seharusnya dia. Tapi ketika diundang di media sosial ataupun ketika diundang di salah satu podcast YouTube, itu seperti dia tidak malu, padahal ini sebuah aibnya sendiri, aibnya mantan suaminya atau aibnya ibunya sendiri, yang bisa menunjukkan bahwa dia itu kemungkinan bisa juga seperti itu ke depannya ya. Kenapa? Karena ini saya kaitkan dengan masalah bibit, bebet, dan bobot. Makanya ketika kita menikah itu kan kalau orang Jawa itu kan kita harus lihat dari bibit, bebet, dan bobotnya. Karena hal-hal seperti ini itu sebenarnya akan menular ke anak keturunan kita. Jadi ketika dari bibitnya dari orang tuanya itu dulunya berbuat seperti ini, kemungkinan hal-hal seperti ini juga akan terjadi di kehidupan orang-orang yang selanjutnya. Makanya ketika ini saya salahkan ya, ketika kita salahkan yang pertama adalah ini yang harus disalahkan adalah Norma, karena dia terlalu mempublikasikan dan dia tidak menutup-nutupi sebuah aib yang seharusnya dia tutup sendiri. Dan karena itu berkaitan dengan dia sendiri. Dan ini lari dari masalahnya yang memang berat ya. Saya rasa memang berat karena ibunya sendiri yang ibunya sendiri yang selingkuh ya, itu mengajak selingkuh oleh anak menantunya. Dan ini mirisnya ini terjadi sebelum menikah, dan
eh, hal seperti ini juga sebenarnya sudah diketahui oleh Norma Arisma ini dari eh, sebelum menikah, dan track record, jadi track kondisi ataupun kondisi calon suaminya ini sebelum-sebelumnya juga sudah seperti itu, seperti yang diceritakan itu dia apa suka memesan wanita di media sosial ataupun di salah satu aplikasi yang apa itu yang diceritakan itu sudah sering seperti itu, tapi dia tetap ingin menikah dengan dia, dengan alasan bahwa ketika dia menikah nanti urusannya akan selesai. Saya rasa tidak seperti itu, karena ini penyakit ya. Kenapa ini penyakit? Dan penyakit itu ketika tidak diobati ataupun tidak di shock terapi ya, ataupun di terapi itu ya sembuhnya tidak semata-mata langsung bisa sembuh, menikah langsung bisa sembuh seperti itu ya, tidak, karena harus diterapi. Dan bagaimana yang seharusnya Norma Arisma ini ya, itu seharusnya ketika sudah tahu seperti itu dia harus self defense, jadi harus melindungi diri sendirinya dan melindungi suaminya agar tidak berbuat seperti itu lagi. Dan ini malah sebelum menikah itu juga sudah tahu bahwa dia ada tanda-tanda bau-bau sudah kayak selingkuh dengan ibunya ya. Jadi intinya calon suaminya ini selingkuh dengan ibunya atau mertuanya itu sudah sejak ketika dia sebelum menikah. Dan hal inilah yang menjadi miris kita, kenapa ini bisa sampai dibawa ke media sosial seperti itu, dan tidak seharusnya itu terjadi. Dan siapa yang salah ya, ini pertama ya Norma Arisma.